Halo Mas Anton, Mas Halo Mas Irwan, ya apa ini kabar? baik, ini pertemuan kedua kita ya. Terima kasih loh udah diajak Iya, untuk ngobrolin buku yang iya, baru keluar ini. hmm, Mas Anton Kurnia, sama-sama. Terima kasih Mas Irwan. Mas Anton Kurnia kalau nggak salah bulan November ya terbit buku yang berjudul Nostalgia, sebuah kumpulan cerita. Eh, Betul, iya. saya November 2023. iya November 2023. Saya cuman beli versi digitalnya, e-book dari Google Play. Jadi nggak bisa pamer covernya Mas. Kalau Mas ada bukunya bisa dipamerin. Saya aja yang pamer nih. Ini Kurang deket, kurang jelas Mas, deketin ya, Mas. kurang dekat ya. Ini Judulnya bukunya nggak kelihatan. Nostalgia, Hmm, Kisah-kisah ganjil tentang eh, maut dan cinta. Itu judul lengkapnya. sih. Dan kayaknya Ya, saya itu kan ceritanya. langganan Jawa Pos Mas. Kayaknya Iya. yang surat Adinan itu saya nangkep pertama dari Jawa Pos itu. Betul, beberapa cerita dalam kumpulan ini pernah dimuat di Jawa Pos. Hmm, Sebetulnya semua cerita ini pernah dipublikasi di media. Selain Jawa Pos ada yang paling banyak di Koran Tempo sebetulnya. Kemudian ada hmm, satu dari Kompas gitu. Jadi ada 15 cerita hmm, kurang lebih. Nah, itu semua sempat dipublikasi di media massa Indonesia antara awal 2020 sampai 2023 gitu. Termasuk tadi yang Mas Irwan sebut ya, hmm. eh, catat surat pengantar ya judulnya. Kalau di sini surat pengantar. Kalau di Jawa Pos judulnya Sepucuk Surat Pengantar, gitu. Agak beda dikit. Iya. Itu saya kasih catatan juga di belakang kan itu bahwa apa namanya beberapa cerpen yang sebelumnya dimuat di media itu ada sedikit perubahan penyuntingan gitu, perubahan judul. Hmm. Jadi saya sempat mengikuti acaranya Mas Sigit, Absas yang beberapa saat lalu dilakukan, dan bukunya, Ya, eh, buku ini termasuk yang dibahas di bagian apa ya, Kumcer ya, kan ada beberapa ya, sesi-sesi itu. Eh, betul. Waktu itu Mas saya lihat Mas Anton ada di situ juga, terus habis itu kita ngobrol-ngobrol, berlanjut Mhm. terbit ide Iya, ngobrol ini. Terima kasih loh Mas. iya, saya juga terima kasih nih sama Mas Irwan nih bersedia apa membicarakan buku ini ya Iya, di podcast saya Bijak Pembaca. jadi Bukan podcast ya, apa namanya? Bijak Pembaca ya. ya Ini ini podcast ya sebenarnya namanya. podcast, cuman saya lebih senang Hmm. podcast kan macam-macam formatnya ya. Kalau saya lebih Iya, senang betul. yang obrolan murni, tidak tidak talk show gitu. Hmm, hmm, Jadi ya karena hmm, premisnya kayak hmm. gitu, eh, Mas Anton dan saya sama-sama bisa menarik percakapan ini kemana-mana. Jadi ini bukan tanya jawab, saya nyiapin Ya, pertanyaan kayak gitu. ya, Dan ya. kalau Kita Mas Anton, bercakap-cakap ya. Ya. iya, kalau Mas Anton punya apa yang saya nggak nangkep, belum saya sebutkan, bilangin aja Mas. Saya punya Oke. ide nih, gimana kalau kita mulai dengan Mas Hmm, Anton hmm. menceritakan, karena buku ini punya format yang lumayan spesial, yang kayaknya didesain secara khusus, mungkin bisa dikenalkan Ya, dulu. Nanti setelah itu baik. saya usul gini, karena saya siap untuk membahas setiap cerita di sini. Tetapi mungkin kita Hmm. selang jadi pengalaman menulis di Hmm. direspon dengan pengalaman membaca. Jadi mungkin kayak gitu, Mas. Kalau itu usul saya, tapi kalau tiba-tiba Ya, bisa nyelimur kemana-mana lebih bagus lagi. baik. Silakan, Saya Mas. setuju. Jadi saya akan sampaikan dulu ya eh, sedikit paparan lah ya tentang buku ini gitu ya. Hmm, Jadi eh, eh, buku ini sebetulnya memang betul tadi ya seperti yang disampaikan oleh Mas Irwan ini didesain menjadi tidak sekadar kompilasi dari cerita-cerita yang pernah saya tulis, tapi
saya maksudkan sebagai satu kumpulan dalam satu bingkai gitu. Jadi eh, ada semacam benang merah yang agak longgar sebetulnya di antara cerita-cerita ini. Nah, kalau Mas Iwan baca ini juga akan tertangkap bahwa ini pura-puranya, gitu ya, pura-puranya. Buku ini adalah satu naskah yang diberikan oleh seorang penulis, ya sebetulnya tokoh fiktif gitu ya. Tapi bermain di buku ini adalah ini naskah gitu dari seorang penulis fiktif namanya Andrew Capson kalau di buku ini yang diserahkan kepada seorang editor dari satu penerbit gitu. Di situ tidak disebut namanya, cuma ada inisialnya AK gitu. Ya, bisa siapa saja gitu. Saya bisa Mereka nebak, bertemu Mas. di Frankfurt gitu. Ya. Ya. Oh, pembaca boleh menafsirkan kan apa saja gitu, bebas gitu. Selama di sini tidak disebutkan bisa siapa saja gitu. Nah, kemudian eh, si editor ini kan ceritanya meminta semacam endorsement gitu ya kepada satu orang kritikus namanya kritikus Adinan di Surabaya dia tinggalnya kalau menurut teks ini gitu. Nah, jadi di bagian awal tuh ada semacam surat pengantar ya, ya walaupun itu sebenarnya udah cerita gitu makanya sempat dimuat di Jawa Pos juga ya pucuk surat pengantar itu. Nah itu semacam surat pengantar kepada kritikus Adinan itu dari si editor AK ini gitu yang memberi pengantar kepada naskah cerita-cerita yang ditulis oleh Andrew Capson itu gitu. Pura-puranya begitu. Nah, kemudian nanti di belakang ada bagian kronologi. Nah, itu sebetulnya kronologi itu bisa dibaca sebagai penjelas dari cerita ini. Nah, cuma mungkin eh, eh, kita bisa melihat itu sebagai satu hard fact gitu ya, fakta-fakta gitu ya. Memang ada gitu ya. Tapi sebenarnya di situ saya sisipkan juga eh, apa namanya kronologi yang bukan faktual. Eh, Memang ada kronologi, ada kejadian itu di dalam buku ini gitu. Tetapi sebenarnya di dalam kejadian nyata gitu ya, kalau dalam tanda kutip gitu, ya nggak ada gitu. Nah, ada beberapa yang saya sisipkan di situ. Jadi ya semacam strategi pengarang lah itu sebetulnya. Jadi membaurkan fakta dengan fiksi gitu. Nah, tapi saya juga sampaikan di dalam apa catatan pengarang di bagian belakang buku gitu ya. Saya sampaikan bahwa eh, ya cerita-cerita di dalam buku ini sebenarnya fiksi belaka gitu. Jadi kalaupun ada ya, kesamaan atau kemiripan nama, cerita, peristiwa itu ya bisa jadi itu kebetulan saja. Gitu. Nah, kemudian ya walaupun judulnya nostalgia, sebetulnya ini bukan nostalgia pribadi ya. Ya memang penulis tuh biasanya ya kadang-kadang dia memasukkan elemen-elemen autobiografis gitu ya. Tetapi ya semua cerita di dalam buku ini ya harus dipahami, mesti dipahami sebagai satu sebagai karya fiksi gitu. Karena tidak ada yang betul. Ya mungkin ada elemen-elemen faktual gitu ya. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa yang eh, mungkin yang faktual di dalam buku ini ya fiktif gitu. Ya yang fiktif itu mungkin yang betul-betul nyata gitu, barangkali gitu ya. Jadi ya ini harus dipahami sebagai eh, buku fiksi gitu. Kumpulan cerita yang satu dan dengan yang lain ada beberapa eh, semacam benang merah, tetapi tidak harus selalu benang merah cerita atau tema ya. Temanya tentu ini tidak menyimpang dari anak judul ini ya, kisah-kisah ganjil tentang maut dan cinta. Jadi beberapa cerita di dalam buku ini memang ya mungkin tampak ganjil gitu ya, sepintas tidak logis gitu ya. Tetapi terkait dengan maut dan cinta, kurang lebih temanya itulah. Karena eh, dua hal itu menurut saya satu hal penting ya, hal-hal yang penting lah dan berpengaruh dalam kehidupan manusia gitu. Nah, kemudian ada elemen-elemen sejarah gitu ya, historis di dalam buku ini itu eh, itu memang
bisa dikatakan seperti itu, elemen sejarah, kemudian ada elemen-elemen apa ya? Ya saya bermain-main lah di sini gitu. Ada tokohnya yang betul-betul ada gitu. Disebut, misalnya ada saya sebut beberapa nama pengarang, ada Budi Dharma gitu. Tapi ada juga sebetulnya pengarang-pengarang yang tidak ada dalam eh, dalam kehidupan faktual, sebenarnya nggak ada gitu. Ada saya ambil misalnya nama Halimah Putih Jamhari gitu ya. Tetapi kalau misalnya Mas Irwan baca itu sebetulnya eh, tokoh dalam eh, tokoh penulis dalam cerita seorang penulis Indonesia sebetulnya gitu. Ada gitu ya. Itu begitu juga beberapa hal lain. Saya perlu bilang bahwa ini semacam apa ya? Banyak telur Paskahnya. Ini kan dalam kerangka Paskah ini juga ya. Kita apa namanya? Diskusi ini dekat-dekat Paskah gitu. Ini banyak telur Paskahnya yang harus dicari oleh pembaca gitu. Nah, mungkin ada pembaca yang bisa menemukan itu gitu ya. Ada yang mungkin tidak gitu. Ya, nggak apa-apa. Itu bagian dari proses membaca gitu. Nah, misalnya tadi ya di bagian pengantar itu kan eh, nama nama orang yang dimintain endorsement itu adalah saya sebut di situ Profesor Adinan gitu ya, kritikus sastra dan guru besar sastra Universitas Surabaya. Nah, sebenarnya kalau kita membaca Budi Dharma kan orang akan langsung apa namanya teringat oh itu kritikus Adinan eh, tokoh dalam cerita Budi Dharma gitu. Nah, itu sebetulnya eh, bagian dari tribute saya juga untuk Profesor Budi Dharma almarhum gitu ya. Nah, waktu cerita itu, Sekutu Surat Pengantar itu dimuat di Jawa Pos kan sebetulnya itu berkaitan dengan setahun meninggalnya eh, Pak Budi Dharma. Budi Dharma salah satu pengarang yang saya sukai, saya hormati gitu. Saya baca Polenka waktu SMA, kemudian orang-orang Bloomington gitu, dan saya baca ulang termasuk ketika saya sudah jadi penulis dan saya sangat menyukai gitu ya karyanya. Saya anggap salah satu pengarang Indonesia modern yang menurut saya paling berhasil. Jadi dia berhasil memadukan apa ya kapasitas keilmuan dia, bacaan-bacaan dia gitu ya, dengan ide-ide dia sendiri dan eh, kelebihan-kelebihan dia sebagai penulis gitu. Nah itu saya tulis secara tersirat sebetulnya di pengantar itu. Kemudian juga banyak cerita lain yang terkait dengan katakanlah perjalanan saya ke beberapa tempat gitu ya. Ya cerita-cerita di dalamnya tidak selalu berdasarkan fakta gitu ya. Tetapi ada survei lah gitu ke Yang tempat-tempat atau ke kota-kota lain gitu. yang general dulu aja Mas. Nanti yang itu spesifik Oh kita oke. cerita. Oke. Baik ya ya baik. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Irwan. Jadi saya bisa bilang bahwa kumpulan cerita ini adalah semacam apa ya catatan saya lah tentang ini tentang kehidupan gitu ya, tentang maut dan cinta. Buat saya ini buku yang sangat personal gitu. Eh, ini buku cerita, kumpulan cerita saya yang ketiga, dan di dalam ini saya sebut bahwa ini adalah bagian terakhir dari trilogi nostalgia. Karena secara tersirat ya ada kaitan dengan dua kumpulan cerita saya sebelumnya, yaitu Insomnia atau yang kemudian diterbitkan ulang sebagai eh, Sepasang Mata Kelabu dan Burung-burung yang Mati gitu. Kemudian itu pertama terbit 2004, terbit ulang 2019, dan kemudian cerita yang kedua eh, seperti semut hitam yang berjalan di waktu malam yang berjalan di atas batu hitam di dalam gelap malam, atau judul lainnya Melankolia. Nah, tema-temanya memang itu agak mellow gitu ya, sedih karena saya waktu itu lagi dalam situasi sedih gitu ya. Nah, ini nuansanya lebih ke nostalgis gitu. Dan ketiga kumpulan itu memang diterbitkan oleh satu penerbit kemudian oleh penerbit Diva gitu, Diva Press di Jogja. Nah, kalau dilihat ketiga sampul, saya nggak pegang dua lagi tuh.
itu kurang lebih sama, ini ada tone-nya sama ya. Saya juga minta ke penerbitnya untuk agar desainer cover desainernya sama gitu, dibuat oleh Suku Tangan. Terima kasih buat Suku Tangan ya. Eh, jadi ketiga itu nuansanya kurang lebih sama lah, tiga buku. Cuma eh, warna utamanya mungkin agak berbeda, tapi nuansanya juga sama, biru, karena saya suka warna biru. Jadi ya memang sangat personal gitu. Dan makanya saya sampaikan juga di apa persembahannya itu bagi mereka yang berbagi kenangan personal dengan saya gitu, ada lain gitu ya. Ya mungkin itu sebagai awalan diskusi kita nih, Mas Irwan. Nanti kita bisa sambung dengan eh, ya kita Detail. elaborasi lebih lanjut lah gitu. Iya, iya. Itu Gitu. Mas, sedikit Ya, aja Mas, itu makasih yang sudah. yang judul yang kedua itu Mas, Semut Hitam di Atas Batu di Malam Hari. Mm-mm. Saya itu nenek, Iya, ya, semut hitam. Iya. nenek saya itu orangnya suka masak Mas. Jadi tipikal nenek-nenek orang Mm. kan, yang suka kalau orang ke rumahnya itu semua disajikan makanan. Dan nenek saya itu suka Oh iya. membuat makanan yang pedas. Jadi dia kalau dia merasa berhasil, Heeh. semua yang makan itu keringetan, panasan karena makanan pedas. Mm. Nah, nenek Mm. saya kalau Mm. mendeskripsikan makanan yang nggak pedas itu seperti semut hitam di atas Mm. batu hitam di malam hari. Nggak kelihatan. Oh iya, iya. Mm. Nah, saya ingin menanggapi Gelap aja gitu ya. Heeh. eh, Mm. balik lagi ke topik utama. Jadi Mas, Mas terima kasih atas itu tadinya pointer-pointer yang saya dapatkan dari pembuka tadi. Yang pertama, pura-pura Mm. ya. Saya itu agak digresnya sendiri. Saya itu udah beberapa tahun terakhir ini senang banget sama stand up comedy. Dan saya lama-lama Mm. saya merasa cukup serius menyukai itu. Jadi serius in a Mm. comedic way. Dan saya pernah waktu jalan-jalan Yes. ke London itu saya nemu buku ini Mas. Oh, Getting the oke. Joke yang judul artinya The Inner Workings of Stand Up Comedy. Terus Mm. kenapa itu menarik buat saya? Karena sebenarnya stand up comedy itu kelihatannya seperti cuman orang ngomong gitu aja. Terus tiba-tiba kita ketawa gitu kan. Dan kelihatannya semakin Mm. kelihatan mudah, semakin kelihatan ngomong yang nggak bener-bener alami ngomongnya, itu tandanya semakin Mm. tinggi skillnya, storytellingnya. Mm. 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 Nah, di buku ini dikasih tahu bahwa mereka itu sebenarnya tidak sekedar itu semuanya dilatih gitu ya. Kata-katanya itu di-refine. Mm. Jadi waktu ke London itu saya Mm. sempat beberapa Yeah. hari, tiap malam saya ke stand up comedy yang yang tidak berbayar. Jadi open mic namanya. Siapa aja Mm. ke situ Mm. asal daftar. Ya, Open di mic di ini bar gitu ya. ya di bar Di kecil, apa di namanya? Kafe, pojokan, kafe di gitu kafe. ya. Nah, Mm. mereka itu ternyata dari buku ini saya banyak belajar bagaimana cara mereka Mm. membuat material itu. Ketika di Mm. stand open mic itu mereka draft pertama istilahnya. Jadi yang masih kasar. Mm. Jadi orang itu tahu, oh ini nggak lucu nih, nanti dibuang. Oh ini nggak lucu, oh ini referensinya tidak bisa jadi kan stand up comedy itu misalnya dikasih waktu cuma 1 menit, dia kan nggak bisa berpanjang-panjang. Mm. Ini artinya ini gitu kan. Kalau Ya. dia mau mengambil Mm. reference, dia harus yakin bagaimana cara mempresentasikannya supaya yang denger ini tahu dan ada kayak arsitekturnya, ada kayak strukturnya yang masuk akal untuk keseluruhan cerita dia, gitu kan. Jadi Mm. itu Mm. Mm. itu salah satu daya tarik yang menurut saya menarik sekali adalah constraint itu, eh, eh, apa namanya, batasan itu bahwa kita nggak bisa nih berpanjang-panjang. Kita harus economy of Mm. work kata istilahnya. Nah, kenapa saya Mm. nyebut itu? Mm. Karena Mas tadi bilang pura-pura. Salah satu dari model, salah satu dari teknik penceritaan stand up comedy adalah acting out atau impression. Mm. Jadi ketika dia ngomong terus tiba-tiba dia bilang saya mau jadi Barack Obama, dia harus ngomong seperti Barack Obama, mengucapkan kata-kata yang diucapkan oleh Barack Obama persis supaya kita tahu dari itu, oh kita percaya ini orang Barack Obama, gitu kan? Ya, impersonate gitu ya. Ya, Mm. nanti itu bisa kita singgung lagi di surat Mm. pengantar, di bagian surat pengantar. Terus yang kedua tentang Mm. telur-telur Paskah yang Mas bilang tadi.
Mm-mm. Telur pasca itu ya, Iya. kalau saya ngelihat itu analoginya ke referensi itu. Oh, disebut kritikus Adinan. Kalau orang yang udah baca Olenka atau udah baca Mm-mm. buku kritikus Adinan, kalau nggak salah ya judulnya, nah pasti tahu itu, gitu kan? Kalau yang nggak tahu, ya Betul. udah Ya. hilang aja. Dan nggak di nggak stand, tahu dia nggak akan nangkap. Mm. iya. Ya Dan sebagai tokoh aja gitu. dan stand up comedy kalau reference hilang tuh hilang. Jadi dia harus punya Mm. usaha keras bagaimana supaya ceritanya tuh terbangun. Kadang-kadang mereka ruthless kok. Joke Ya. yang saya bilang sekarang ini yang masuk ke Netflix itu sudah diiterasi berkali-kali, udah dibuang sana sini sehingga kelihatannya sangat natural. Dia bisa ngomongin tak tak tak. Mm. Padahal Jadi itu persiapan di belakang itu sangat rumit ya dia siapkan ya. Mm. sudah berdraft-draft di belakang kalau kita dalam Mm-mm. tulis ya. Mm. Nah, ini Betul, frame, udah banyak plan B, plan C gitu ya. Mm. yes. Dan secara nggak langsung frame of mind stand up comedy ini memberi informasi saya bagaimana saya menilai bacaan atau menikmati bacaan sebenarnya. Karena saya, oh iya bener ya. Mm-mm. Dan Mm-mm. satu lagi di stand up comedy itu kita nggak bisa bohong. Ini lucu atau enggak, itu dari orang ketawa. Jadi kita nggak bisa beralasan bahwa, oh Ya. cerita ini penting karena ini, jadi kamu harus dengerin. Nggak bisa. Kamu Ya. ketawa atau enggak, itu tergantung delivery saya. Konten dan delivery. Isi dan cara menyampaikan. Jadi menurut saya itu wow banget. Kalau disiplin ini dipakai di apapun, misalnya saya pakai kadang-kadang kalau Mm. presentasi di konferensi IT, saya nggak bisa tuh. Mm. Saya mulai memakai itu gitu loh. Terus juga kalau di rapat, bagaimana supaya bos itu didengerin, ya udah jangan ngomong yang fluffy. Pikirkan bagaimana audiens ini meresepsi ucapanmu. Itu yang frame of mind yang saya pakai setiap baca sih sekarang. Termasuk ketika membaca ini, Mas. Mm. Mm. Jadi Oke, ya. gitu. Mm-mm. Easter egg sudah itu tadi ya ya ya. Ya. Kalau jadi itu titik berangkat saya ya, Mas ya. Nah, Baik. Mas Iwan. nah, mari kita kalau Mas setuju, mari kita masuk satu-satu ke Boleh, sudut ya. pengantar. Mm-mm. Oh ya, satu lagi. Mm. Elemen autobiografi yang Mas bilang tadi itu sangat berguna di stand up comedy. Karena Iya, iya. gini Ya. ya, Biasanya begitu ya. Dia menertawakan diri, misalnya kalau di stand up itu ya. Dia ya pakai bahan dirinya sendiri. betul. Dan kalau dia Mm-mm. gemuk, dia akan memakai kegemukannya dia itu. Kalau dia ganteng, Mm-mm. dia akan memakai itu. Kalau dia cantik, kalau dia jelek pun, Ya, itu sudah ya. advantage yang dia harus sadari. Dan kalau Mm-mm. dia bisa mengolahnya dengan baik, apalagi self Mm. mockery itu paling eh, Betul. taktik yang paling sering dipakai kan. Dan itu daya tarik yang besar juga. Mm-mm. Da- Dan itu tidak bisa dibikin alasan untuk orang tersinggung loh. Ini saya menertawakan diri sendiri loh, gitu kan dia bilang. Walaupun sebetulnya Hmm, itu bisa nyasar siapa aja gitu. betul sekali. Itu Jadi satu kalau dia, teknik yang cerdik. Mm-mm. yes. Dan saya tuh berharap, kenapa Mm-mm. saya tuh berharap semua manusia memikirkannya seperti itu. Karena kalau mikirnya seperti itu, nggak ada pretensi-pretensi itu bentuk seni yang minimal pretensi, yang tidak pretensius. Mm-mm. Karena ya udah jelas lah, saya ini pengen eh, awalnya memang akan menjadi bahan tertawaan, tapi bagaimana membuat itu menjadi tertawa bersama, bukan ditertawai gitu loh. Ya, Ya, saya ya. makin makin mendalami, mengulik detail-detailnya itu makin kagum, terutama dari banyak segi, storytelling dan result orientednya itu. Jadi gitu, Mas. Jadi kembali ke Mas tadi bilang bahwa ada banyak elemen autobiografi, itu sangat sah-sah saja, dan being playful Mm-mm. about it itu sesuatu yang saya Ya. apresiasi dengan baik. Termasuk kita sama-sama baca Orhan Pamuk, dan Orhan Pamuk itu menurut saya lucu Mm-mm. banget dari Iya. segi itu. Dia Dan sangat dia juga banyak playful. bahan dari itu ya, apa kehidupan dia. Kalau kita baca itu terbaca tuh, oh ini sebenarnya Orhan nih gitu. Paling nggak dia ambil dari kisah hidupnya gitu ya. Hmm. Tapi satu hal juga, Mas, ada unsur sudah diolah, ya.
Kalau dia gemuk, Mm-mm. seberapa lama dia jadi stand up comedian yang bisa cuman ngomongin gemuk, gemuk, gemuk. Dia harus tetap kreatif supaya berkembang Ya, materinya. Itu juga, ya. gitu Mas. Jadi yang kayaknya surat pengantar tadi Mas sudah cukup, sudah singgung sedikit, atau ada lagi yang mau Mm-mm. ditambahkan Mas sebelum saya. Ya, mungkin saya mau tambahkan nih. Jadi gini, Mas Irwan, eh, ketika saya membuat draft cerita itu, saya pertama bacakan eh, draft yang surat pengantar tuh ya, sebelum dimuat di Jawa Pos itu, di baru masih draft nih. Saya bacakan ke istri saya, gitu, beberapa kalimat, dan dia di tengah itu dia langsung motong, oh ini cerita kamu nih, Andre Capson nih kamu. Saya ketawa karena begini, memang kelihatannya seperti itu, tetapi sebenarnya bukan. Ini saya buka ke Mas Irwan aja ya. Sebetulnya anti caption ini ada sosok modelnya. Ada kawan saya, bukan kawan sebetulnya. Kami tidak pernah berkawan dalam arti tak kawan itu kan eh, saling ini ya, apa, acknowledge gitu ya. Lu kawan gua, lu juga kawan gua gitu, gitu kan kurang lebih ya. Ada timbal balik gitu ya. Saya bahkan tidak yakin Andri Capson yang sosok sebenarnya ini yang jadi model saya itu bahkan eh, notice keberadaan saya. Tetapi saya ya serius. Tetapi ada beberapa pertemuan di waktu saya kuliah dulu dengan orang ini gitu ya, yang bikin saya jengkel. Ini, sorry ya, sorry ya, Andy, kalau ketemu ya, kalau denger ini ya. Nama aslinya dikurangi R ini. Eh, Beberapa kawan mungkin tahu gitu, kawan saya gitu. Tapi kebanyakan pasti nggak tahu. Nah, yang menarik, eh, si tokoh Andri Capson ini dulu dia aktivis kampus gitu ya, penulis gitu ya, penulis yang cukup bagus menurut saya gitu. Tetapi sayangnya dia tidak melanjutkan itu gitu ya. Ya orang bebas sih sebetulnya kan menentukan jalan hidupnya gitu. Mungkin dia sudah tidak tertarik lagi gitu ya, kayak Arthur Rimbo itu kan dia penyair hebat sampai umur 17 tahun gitu ya. Setelah itu kemudian hidupnya tiba-tiba berubah gitu, jadi apa namanya, serdadu bayaran sampai ke Salatiga, kemudian jadi pedagang opium, kemudian ya pokoknya dia nggak menulis lagi gitu. Nah, Andrew Capson tuh juga begitu gitu. Nah, ada beberapa kejadian yang sangat personal yang membuat saya eh, selalu ingat sama orang ini gitu. Padahal dia mungkin bahkan tidak 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 menyadari ada keberadaan saya gitu ya di dunia ini. Mungkin nggak tahu. Eh, nah, kemudian eh, saya memang sudah lama ingin menulis tentang dia. Agak freeze Mas. Mas Anton, bisa di join lagi kali. Halo Mas, sorry Iya, ini kayaknya koneksinya kurang bagus ya ini. tadi nge-freeze Maaf sedikit tadi. Oh begitu ya, mau nge-freeze ngomong. sedikit ya. Bisa Iya. diulang di Jadi background. iya, jadi saya satu kali saya mengontak satu teman bertanya tentang si sosok ini gitu. Gimana kabarnya si itu gitu. Nah, kemudian dia cerita gitu. Saya kan selama itu sudah mencari tuh lewat internet gitu ya. Nggak pernah ketemu gitu. Kan biasanya mestinya ada lah gitu ya. Paling nggak di medsos gitu, nggak ada. Nah, ternyata kemudian si teman saya yang juga temannya dia itu bilang bahwa, oh itu memang panggilan dia tuh, nama yang kamu kenal itu yang saya tahu gitu ya. Kita tahu itu bukan nama asli dia, itu panggilan. Nama aslinya ini mirip sih gitu. Akhirnya saya cari dan ketemu gitu, baru ketemu. Dan kemudian yang lebih menarik adalah dia cerita bahwa sekarang dia tuh jadi ini apa namanya, menekuni MLM itu loh, multi level marketing gitu. Nah, buat saya tuh wah, ini tambah menarik nih buat tokoh cerita gitu. Seorang penulis yang ya pernah menjadi penulis lah waktu mahasiswa gitu ya. Dan cukup bagus gitu ya. Kemudian sekarang jadi penulis apa namanya, eh, di bidang MLM jauh banget gitu, tapi cukup sukses tampaknya di bidang itu gitu. Nah,
Kemudian jadi saya terpikir untuk memasukkan cerita Tok itu ke dalam buku yang sedang saya susun itu. Nah, saya sempat bercerita ke dua orang yang berbeda. Satu lagi teman saya, draft tentang yang surat pengantar itu. Dan sama dia begitu saya bacakan sedikit itu langsung menuduh gitu. Oh ini kamu ini, padahal bukan. Nah, itu buat saya senang. Tadi seperti yang dibilang apa namanya oleh Mas Irwan tadi ya. Artinya saya berhasil menjebak dia gitu. Istri saya juga berhasil saya jebak. Dikiranya cerita itu kan si Andri Capson ini kan kuliah di TB gitu ya, tapi kemudian jadi penulis, kemudian eh, ya ada beberapa lagi gitu yang sepintas mirip dengan bagian dari kehidupan saya. Padahal ada orangnya begitu. Saya kan nggak pernah jadi apa MLM gitu. Nah dia ada. Walaupun tentu saja sekali lagi saya bilang bahwa ya, ya ini fiksi ya saya jadikan ramuan gitu ya, saya olah gitu. Karena persisnya nggak begitu juga. Dia nggak kawin dengan orang Polandia kemudian tinggal di Jerman nggak. Itu bagian dari strategi bercerita karena nanti kan harus ketemu nih sama si editor itu di mana ya tempat yang pas di Frankfurt Book Fair gitu. Simbol juga itu sebetulnya bagian dari telur Paskah yang lain gitu. Mungkin itu yang mau saya tambahkan Mas Iya, Iwan ya. kalau kalau tebakan saya sih Mas Mas Anton bukan si Capson karena ya Ya. inisialnya aja AK Mhm. saya menebak Mas Anton itu si Mhm. editor ini. Tapi ya Bisa 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 jadi tapi belum tentu juga kan ini kan fiksi. AK itu kan bisa siapa aja, bisa Anton Kurnia, bisa Adi Adi Kurniawan gitu. iya ya dan memang Tapi sengaja permainannya saya bikin begitu. Sebetulnya Andri Capson sendiri kan eh, apa namanya? Inisialnya AK itu. iya makanya itu kan yang saya bilang tadi. Andrew Capson inisialnya udah AK. Jadi ada AK ini kayak tekniknya Kafka yang pakai inisial. Koneksi lagi Mas. Maaf ini nge-freeze lagi ya Mas. Iya. Ya, jadi masalah Ya. inisial tadi kita udah sepakat itu menurut saya itu bagian dari permainannya dan itu salah satu keasikan Hmm, tebak-tebakan betul. si orang Iya. tersebut bilang itu namanya hide and seek. Dia sering bilang kalau Hmm. kamu ngira itu saya, mungkin aja bukan saya gitu kan. Itu yang membuat saya Iya. kan tertarik sama Orhan Saya kok. Pamuk itu dari jawabannya waktu Hmm. dia ditanya seperti itu. Iya. Terus Ya, yang kan sebagai penulis fiksi kan saya bisa berlindung di balik itu gitu. ya, Ketika orang bisa mencecar, wah ini kamu ya, ceweknya siapa? Ada juga tuh yang nanya gitu ke saya gitu. Saya bilang, ya ini fiksi gitu. Saya bisa berlindung di balik itulah gitu. tapi yang Mas Nah, Anton nggak bisa berlindung dari itu adalah hmm, Frankfurt Book Fair ya. yang sudah disebut berkali-kali itu nggak bisa dibantah gitu kan. Kenapa? Ya, Padahal ada banyak book ya. fair dan bisa disebut yang macam-macam, tetapi selalu Frankfurt Book Fair, ada Gedung Hmm, 5, Book Messe, nah seperti itu. ya, Nah, ya, yang saya ya. ingin Frankfurt, soroti, Frankfurt Book Fair penting. Frankfurt Book Fair penting karena dia pameran buku faktanya dia pameran buku tertua dan terbesar di dunia gitu. nah Dan dari itu kalau kita ngomong ini kan bisa disebut ini ya ada meta-metanya juga gitu ya. Kan maksudnya teks tentang ya ada ngomongin penulis, ada ngomongin buku gitu ya. Kan ada tuh di beberapa cerita dalamnya. Nah, buat saya penting karena kan salah satu tonggak tonggak penting dalam perbukuan adalah ketika Gutenberg menemukan mesin cetak ya. Kemudian dia mencetak Alkitab yang sekarang disebut Alkitab Gutenberg gitu. Nah, itu pertama kali di apa namanya diperkenalkan tuh di Frankfurt Book Fair tahun di sini ada ya 15 sekian gitu. Yang sebetulnya itu masih kalau di Indonesia masih zaman Majapahit gitu. Itu saya senang melakukan juxtaposisi fakta ini di bagian kronologi ya. Karena kadang-kadang kita kan menganggap Majapahit itu sangat magis gitu ya, mistik, klinik. Padahal sebetulnya di bagian yang lain tuh sudah abad teknologi gitu. Nah itu salah satu bagian yang ya buat saya sesuatu yang menarik dari sejarah gitu. Bagaimana kita membandingkan itu. Mungkin jangan di kepala kita aja gitu sesuatu yang mistik, klinik gitu. Jangan itu hanya tafsir atau metafor dari nenek moyang dulu kita gitu ya, memberi cara dia mengatakan sesuatu kepada kita gitu.
Tapi sebetulnya mungkin ada maksud lain di belakang itu. Jadi itu sedikit lah tentang Frankfurt. Walaupun ya saya pribadi ada persentuhan lah dengan itu, gitu, dengan Frankfurt juga. Gitu Mas Irwan. Ya, dan di bagian yang ini fokus saya bukan ke Easter egg yang kayak Frankfurt Book Fair itu. Itu Hmm, gara-gara kita ngomongin aja dari tadi. Yang hmm, saya ambil dari ini adalah acting out yang saya sebutin tadi. Beracting, berperan sebagai orang lain. Jadi berperan sebagai si Aka yang sedang ngomong hmm. Budi Dharma. Hmm, Nah, eh, iya. ketika acting out itu dalam stand up comedy ada yang namanya commitment. You should really be that person. Kamu sedang menjadi Ya, orang itu ya. dan kamu sedang melakukan Hmm, ini. Kamu sedang melakukan sesuatu gitu ya. Misalnya Barack Obama ya, sedang ngomong di betul. depan Kongres, Hmm, jangan ngomong sesuatu ya. yang nggak ada di luar konteks itu, gitu kan? Nah, ini yang saya lihat dia sedang Betul. ngomong sama si kritikus Adinan, ya gaya Hmm, diksi politis hmm, yang formal cocok di sini, gitu kan? Terus, hmm, hmm, nah, kembali ke Easter egg tadi itu justru kadang-kadang hmm, ada yang nggak pas di situ. Ngapain menceramahi hmm, kritikus Adinan dengan bilang bahwa Frankfurt Book Fair adalah eh, ini yang tertua bla bla hmm, bla gitu kan. Nah, itu yang agak-agak oh dia sedang nggak ngomong sama kritikus Adinan nih. Dia jadinya ngomong sama kita hmm. pembaca, menceramahi Iya, iya. pembaca jadinya. Terus ada detail-detail ketemu di gedung 5 Messe Frankfurt itu kan justru menunjukkan oh saya pernah ke situ nggak ada Hmm, nggak ada apa namanya signifikansinya dengan sedang ngomong sama si kritikus Adinan ini. Nah ketika itulah Mas iya, iya. Hmm, jadi hmm. melihatnya Ya, sedang acting out ini kelihatan sedang bicara sama siapa ini apakah sama orang yang hmm, nguping pembaca kan kalau di sini jadinya hmm. nguping karena ini surat terbuka atau dia benar-benar lagi ngomong Betul. sama si kritikus Adinan. Hmm, Gitu, iya. Mas. Hmm, iya, iya. Ya, eh, mungkin ada kesan seperti itu ya. Walaupun sebenarnya kan dia kemudian kalau 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 saya mau membela diri gitu ya, saya akan bilang, oh ya mungkin si Aka ini memang suka itu dia apa berbicaranya kepanjangan gitu dia memberi penjelasan gitu ya. Padahal sebetulnya, tapi kemudian dia menyadari kan, dia sebut di satu kalimat di surat itu dia bilang, oh tapi ngapain saya sebut itu karena toh Pak apa Bapak itu dia menyapa Pak kritikus ini toh udah hadir pada tahun 2015 gitu ya. Bapak hadir sendiri pada saat itu. Artinya eh, dia juga melakukan penapian itu gitu sebetulnya. Dan ini Ya bukan tapi juga memang ya. gimana Mas? Mm-mm. Ya, dia dia mengoreksi itu kan, sudah apa mendisclaimer apa melakukan disclaimer juga. Dia katakan, oh ngapain saya terlalu berpanjang-panjang. Walaupun dia sudah melakukan itu kan, gitu kayak setelah itu dia beri satu kalimat kan di situ. Toh Bapak pernah datang sendiri gitu kan, yang dibuka apa Frankfurt Buka 2015. Dia sempat sampaikan gitu kan di surat itu. Nah, Iya, tapi memang di beberapa bagian dia cenderung itu memang. Jadi kayaknya emang eh, eh, dari logika teksnya si Aka ini siapapun dia gitu ya, si editor ini tampaknya suka itu gitu, bercerita agak agak ngelantur dikit. Kan dia ngomongin soal ketelisut apa ya. Walaupun iya dan kemudian banyak dia yang kemudian dia juga memberi itu lagi gitu, memberi apa ya disclaimer lagi ke si Pak tentu Bapak tahu gitu sehingga sebetulnya dia sebenarnya bukan hendak ngasih tahu Pak Adina tapi dia kepingin menyatakan aja ininya apa unek-unek dia gitu ya gitu saya tapi ngelihat tapi itu saya kira mm, saya ngelihatnya ini tapi sudah acting out ya Mas. Jadi misalnya iya iya kan di hal-hal yang Heeh. kecil-kecil seperti misalnya Mm, menyebut oh menyusul jatuhnya rezim Soeharto yang korup, apakah kita iya kalau iya sedang ngomong sama Mm, orang formal akan menyebutkan judgment terhadap betul sebuah rezim. Itu kalau ngomongnya di koran atau ngomongnya statement publik iya masuk akal. Tapi saya betul nggak kebayang iya kalau saya Mm. sedang ngirim ke orang terus saya bilang, oh rezim Soeharto nggak korup gitu kan. iya Nah, iya iya Mm, mm, ya tapi apa iya namanya bocoran-bocoran minat fakta-fakta itu muncul di semuanya, bukan cuma di banyak cerita, bukan cuma di
surat si pengantar ini, Mas. Tapi kadang-kadang cocok Ya. banget jadinya. Hmm. Jadi Hmm. itu, Mas. Terus Hmm. eh, ada banyak. Saya merasa, nah ini kalau kita sedang membaca kan kita langsung apa namanya refleksi juga. Saya ini Hmm. Mas Hmm. dulu pengen kuliah di ITB Teknik Penerbangan kan Mas sebut juga si Oh siapa iya sih. ya Karena kan? kebetulan di Capstone tuh kuliahnya mau teknik penerbangan. Ya, jadi Jadinya, sorry bro kalau ini kalau yang bersangkutan dengar ini, sorry ya, ini aku pinjem sedikit kisah hidupmu nih bro. Bukan untuk ledekan, ini untuk tribut untuk kamu bro. Ya, oke. ya Silakan jadi terus gitu. Mas. Dan ini Teknik kan, penerbangan ya. Iya, pada saat tahun itu kan ini ya, aeronautika itu masih sedang sangat booming itu, membanggakan lah kalau bisa kuliah di situ kan, ada hmm, IPTN gitu, ada Habibie ya kan. Wah, hmm, yang tokoh-tokoh penerbangan, pokoknya teknologi itu gitu loh, yang paling canggih yang kita punya gitu, aeronautika gitu kan. ya. Jadi ya, ya gitu. eh, kita begitu sampai ke bagian itu, oh ya, dan dia suka sastra juga kan. Jadi ada eh, Mm-mm. pembaca pembaca yang namanya Irwan ini jadi cukup kena eh, auto autobiografinya gitu kan. Tapi Mm-mm. ya, Ya. jadi itu Mas yang catatan saya sih dari yang surat Mm-mm. pengantar itu. Eh, Baik. kita lanjutin ke cerita kedua kali Mas ya. Mm-mm. Yang pendek ya, cukup Nah, pendek ini ya. yang judulnya buku antik. Mm-mm. Bagus sekali Mas langsung nyebut pendek karena menurut saya kependekannya di kependekan itu tidak selalu jadi disadvantage ya, tetapi untuk yang satu ini saya jadi Ya, kesulitan. Saya harus merespon apanya. Karena ya. di ruang sekecil itu saya Banyak yang di ini ya, kenapa? banyak yang disampaikan ya dalam ruang yang sempit. Justru Bukan saya soal nggak tahu sedang menyampaikan apa sebenarnya karena eh, ada dan saya jadi nyari-nyari gitu ya. Yang saya Hmm. bilang bahkan di belakang itu kita dikasih disuapin ini sebuah keganjilan gitu loh. Tapi saya nggak menangkap keganjilan itu gitu loh. Cuman Hmm. saya rasa mungkin apa ya kurang diberi napas gitu loh atau kurang entahlah. Tapi tangkapan saya Hmm. itu jadi Hmm. untuk yang satu ini saya nggak bisa terlalu banyak merespon karena eh, oke kalau sebuah kebetulan yang aneh bukan gitu kan. Nah, berarti itu Hmm. kayaknya clue ke kita oh ini sebuah sesuatu yang aneh. Terus baru balik lagi ke atas oh ini gitu kan. Hmm. Eh, Ya, ya, jadi gitu Mas. Ini ada ya, latar belakangnya nggak cerita ini? ya. Jadi gini, cerita ini ketika mula-mula dipublikasi itu di koran Tempo tahun 2020 kalau nggak salah, itu judulnya ketika di koran Tempo itu adalah eh, tiga tiga kisah ganjil yang sungguh terjadi. Tiga kisah ganjil. Hmm. Nah, itu isinya ada tiga cerita. Jadi pendek-pendek tapi dijadikan dalam satu judul besar itu gitu. Yang sebetulnya tiga cerita itu satu dan yang lain tidak berkaitan sebetulnya. Kaitannya adalah sama-sama dianggapnya berarti dalam cerita itu adalah kisah ganjil yang sungguh terjadi. Hmm. Nah, itu adalah cerita buku antik ini, Mawar Putih untuk Emily sama Harimau Terbang. Ya, tiga cerita pertama lah yang di dalam buku ini. Yang kemudian di buku ini jadikan cerita sendiri-sendiri gitu. Jadi judul besarnya nggak saya masuk, nggak saya ambil. Walaupun di belakang kalau kita baca di riwayat penerbitan ada ditulis gitu ya bahwa dulu ini kan pernah dipublikasikan di Koran Tempo 25 Juli ya betul 2020 sebagai bagian dari tiga kisah ganjil yang sungguh terjadi gitu. Nah, ya ini pura-pura lagi gitu. Pura-puranya tiga kisah ganjil ini ya katakanlah ganjil dalam konteks logika umum gitu ya. Banyak kebetulan yang kelihatan kelihatan serba kebetulan seakan-akan kayak di dalam cerita gitu. Padahal pura-puranya sungguh terjadi gitu. Bentar Eh saya sedang benerin baterainya nih. ya. Oh ya baik ya. Ya, Hmm. bentar ya Mas. Hmm. Ya. Nggak Jadi ngecas. tiga dari tiga kisah ya
eh, saya bilang tiga kisah ganjil itu sebetulnya ya sebagai fiksi kan itu bisa aja gitu ya. Tapi itu mungkin akan apa ya? Akan aneh kalau misalnya saya mengklaim gitu bahwa tiga kisah itu ya yang dikaitkan langsung ke cerita kedua dan cerita ketiga gitu ya, Marco dan Putu Hmm. Emily dan eh, Harimau Terbang, bahwa tiga cerita itu sungguh-sungguh terjadi gitu. Klaim penulis nih, nah itu mungkin bisa jadi perdebatan, mungkin kelihatan ganjil gitu. Ya Nah, itu mungkin di dalam hmm, nah di dalam yang buku antik itu sebetulnya saya ingin sampaikan bahwa eh, itu kan semacam kejadian ya apa cerita yang mendahului kejadian gitu. Artinya dia si tokoh penulis di dalam buku ini menulis sesuatu dan kemudian ternyata terjadi gitu. Sehingga memancing rasa ingin tahu orang lain gitu ya. Ada orang yang pengen ketemu itu kan karena ternyata itu kisah itu sama dengan kisah eh, pamannya gitu. Ya, di Karakui gitu di Filipina. Nah, eh, ya sebetulnya ini dialami satu kejadian betul sebetulnya gitu. Walaupun tidak seperti seperti ini ya. Jadi ya. ada gitu. Tapi ya saya kembali bermain-main nih di sana misalnya kalau Mas Iwan perhatikan tuh tokoh-tokohnya tuh kan ada nama Anton Blank gitu ya, Anton Polster gitu. Yang sebetulnya ini nama-nama sungguhan nih sebetulnya. Nah Eh, itu tapi hmm, i- ya, i- Anton Polster tuh saya saya ambil dari nama seorang pemain sepak bola Austria. Nah, sementara Anton Blank memang betulan ada. Dia seorang editor satu jurnal sastra di eh, Selandia Baru. Saya ketemu dia di Frankfurt waktu itu. Gitu. Jadi, sorry Anton, saya pinjam nama kamu gitu ya. Tapi di sini kan dia jadi fiksi. Makanya tadi saya bilang di awal, eh, tokoh-tokoh faktual di dalam cerita ini ya fiksi gitu. Karena menjadi tokoh fiksi yang tidak seperti apa adanya. Sementara tokoh-tokoh fiksi eh, mungkin ya real gitu di sini. Jadi Kurang kalau lebih itu kita tadi yang berandai saya sampaikan. andai Ya. seperti stand up komedian tadi, Mas, mereka tidak punya luxury Mhm. untuk ada kesempatan Ngebela menjelaskan diri ya. joke mereka gitu kan. Iya, iya, Karena joke iya. itu hitam Saya, putih. Kalau gagal ya udah gitu. iya, Eh, kita nggak betul. bisa tahu, oh ini saya ngomongin ini loh, nggak bisa gini-gini gitu kan. Iya, Tapi ya, iya. Memang betul. Nah, memang di dalam teks, ya tentu saja berbeda dengan stand up comedy karena stand up comedy kan tujuannya bikin orang tertawa ya, memancing saraf-saraf geli. Tapi ya beberapa bisa. Tapi poin kalau yang kalau disampaikan oleh Mas Iwan saya setuju tuh dalam artinya kalau tujuannya diganti apapun itu, oh presentasi yang efektif atau ini gitu kan, nggak harus lucu. Bagaimana dengan main nge-freeze lagi, Mas? ini maaf ini mungkin koneksinya nih Mas ya. Iya, Fix lagi ya. Ini itu deh, Mas. cuaca lagi buruk. Ya, Lagi hujan jadi ya? ya buat saya justru jangan dijelas-jelaskan. Jadi biar saja. Ya, Jadi justru tapi di jangan situ jangan dijelaskan, jangan tetapi dia harus jangan ya, mencapai tujuannya juga kan, Mas? Jadi betul. perlu Nah, dibela saya gitu tidak loh. betul betul ya. Tetapi gini, maksud saya gini. Di dalam teks ini memang sengaja bahwa bahkan tidak perlu orang bahkan tidak perlu tahu sebetulnya mana yang fakta, mana yang fisik karena ini buat saya sudah jadi satu kesatuan teks gitu. Misalnya beberapa hari yang lalu ada seseorang yang cukup terkenal lah ya mereview buku ini gitu di dan saya sangat berterima kasih dan dia mereview itu dan eh, terlepas dari isi reviewnya, nah dia membaca gitu ya, dia membaca misalnya kronologi gitu ya, kronologi itu dia membaca itu sebagai karena dia biasa membaca kronologi sebagai fakta gitu,
dia menganggap kronologi yang saya susun di buku akhir ini, di akhir buku ini adalah kumpulan fakta gitu, penjelas sebagai cerita. Padahal kan seperti yang tadi saya bilang ke Mas Iwan itu, saya justru mencampurkan fakta dan fiksi karena nggak seru buat saya kalau itu hanya berisi paparan fakta. Nah, mana yang fakta, mana yang fiksi, ya itu terserah pembaca gitu. Karena ini bukan buku sejarah gitu. Jadi kalau ada orang marah loh, ini nggak seperti ini dalam sejarah misalnya gitu ya. Kalau saya melakukan itu di dalam kronologi itu, misalnya saya menyimpangkan sejarah, ya saya akan bilang ya ini memang bukan buku sejarah gitu. Kronologi di sini ini harus dipahami sebagai bagian dari cerita juga. Kronologi di sini adalah bisa disebut cerita ke-16 gitu sebetulnya gitu. Nah, Nah, tapi saya juga tidak apa-apa ketika saya seorang pembaca yang mereview tadi itu menyebut, jadi dia menyebut bahwa beberapa cerita ini diilhami kejadian faktual yang eh, kemudian disampaikan di kronologi, misalnya pesawat jatuh itu sebetulnya betul ada pesawat jatuh tapi tidak seperti rincian itu. Chris lagi Mas. Yes. Halo, maaf ini eh, Ya, berhenti-berhenti ya. kita Ya jadi lanjutin aja Mas. ya, jadi kembali ke itu. Hmm. eh Buat saya tidak terlalu penting misalnya apakah, kan gini, saya nih naruh naruh telur pasca memang banyak sekali gitu, dan itu tapi buat saya itu sangat personal gitu. Jadi bahkan jika misalnya pembaca ini satu orang menyebar tidak bisa menemukan satupun telur pasca karena berbeda pengalaman personalnya gitu ya, nggak masalah. Tapi dia tentu bisa, dia tentu ya terserah dia ininya apa, pengalaman membaca dia seperti apa gitu. Apakah dia justru merasa bingung gitu, atau dia Ya, kalau kalau memaknai itu kalau di sebagai cerita aja gitu, sebagai cerita. iya Ketika misalnya kritikus Adinan tadi tidak tertangkap, tidak akan jadi masalah gitu sebenarnya. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa ini sebagai pengantar dari cerita ini gitu. Itu aja mungkin ya gitu. Karena iya iya. tugas saya kan memberikan lanskap aja gitu sebetulnya. Ya, yang saya juga meresponnya, ya saya bilang respon saya adalah saya tidak bisa merespon cerita itu karena tidak ada referensi yang saya Ya, tangkap ya, sama sekali, ya, ketebak juga ya. ini mau tujuannya kemana, konfliknya, Hmm, hmm, hmm. resolusinya di mana. Jadi nggak ada referensi membaca yang sudah saya punya, yang bisa saya Ya, terapkan ya, untuk cerita betul. itu. Ya, ya, bisa Nah, jadi ya. Hmm. untuk yang Oh, kronologi itu saya sama loh Mas sama yang Mas bilang tadi. Saya itu orang yang uh. paling nggak suka diceramahi oleh fiksi. Jadi karena bukan bukan apa-apa ya, Ya. bukan apa-apa, bukan Hmm, merasa digurui atau apa, tapi modus saya membaca hmm, hmm. non fiksi atau fakta dengan modus saya membaca fiksi itu Iya, berbeda. Karena ketika betul. membaca fiksi Iya. saya Hmm, jelimeti, ketika membaca fakta kayak hmm, Wikipedia, saya tuh skimming. hmm. Jadi kalau Oh, justru Wikipedia, ini ya, sebaliknya ya. iya. Jadi kalau misalnya, Hmm, oh tentang hmm, orang ini, bapaknya siapa, ibunya siapa, saya lewatin. Oh, saya mau cari dia oke, ini oke. album apa gitu Ya, kan. Nah, ya, ya. ketika fiksi digabungkan nama fakta, saya loncat-loncatnya itu sampai bingung. Saya mundur lagi, Itu tuh. itu mengacaukan ini ya, mengacaukan Saya apa sempat namanya, iman ya. sempat bersangka buruk, Mas, dengan kronologi itu. Karena saya pikir Hmm. 10 atau itu 19 halaman kalau nggak salah ya. 19 Oh halaman iya. bikin 30 132. Saya bilang apakah Mas nggak takut dituduh ini cuman manjang-manjangin Biar aja tebel gitu ya. biar tebel gitu kan. Ya, Tapi tadinya malah hampir 40 halaman itu. nah, Serius. saya lebih merutuk-rutuk lagi tuh Mas. Tapi kemudian saya pangkas. Kemudian saya pangkas gitu. Nah, Jadi ya bukan itu cuman bagian dari cara saya bermain-main dengan teks di buku ini ya. Mohon yes, maaf kalau itu kemudian menyusahkan atau apa namanya, Bu, eh, kita kita mengganggu. kita tidak sedang kita tidak sedang me- Ya, ya. kita tidak sedang bersih tegang ini, tapi kita sedang Iya, benar. apa namanya Benar, benar. respon
respon apa betul. Pembaca ya, resultnya pembaca, seperti apa gitu loh. pembaca. Kalau sama stand up Betul. comedian tadi, kalau saya anggap dia nggak lucu ya nggak usah ditonton, sudah selesai. Hmm. Dan dia tetap ada yang Iya, nonton kok, iya, gitu kan. Nah, kembali ke kronologi ini betul. menurut saya Hmm. cukup penting, Mas. Hmm. Karena di Orhan Hmm. Pamuk, Iya, saya sangat, nggak sangat merasakan, penting sebetulnya. saya nggak merasakan itu. Orhan Pamuk itu Iya. banyak loh yang menggurui, tetapi bukunya dia itu tebel. Jadi presentasi antara mengguruinya dengan daging ceritanya beda. Kita masih banyak daging ceritanya itu. Jadi mau skip-skip yang ini, tetap Hmm. ada yang hilang. Kalau cerita cerpen, menurut saya, nah ini di yang bagian Hmm. cerpen sejarah itu saya mendapatkan tantangan tuh di situ karena begitu ini kelihatan seperti sejarah, seperti data, oh bapaknya ini kerja di sini, ibunya itu ini, saya langsung skip kan. Ini Hmm. saya skip, saya skip, saya skip. Lalu bilang sampai dia, lo udah di akhir. Acara ceritanya yang mana nih? Akhirnya saya baca di atas kan, baru baca jilid. Nah, termasuk kronologi itu. Begitu di belakang itu ada si Ya, Andri ya. Clapson di situ, ada yang kejadian di Tebet yang wanita ditabrak loh. Ini oh, dan itu tapi itu ada di halaman keberapa dari 19 halaman itu kan. Saya pikir, wow, Di belakang. saya bisa skip Karena total. karena Saya itu kan nggak skip tadi. kronologis ya. Kenapa itu di belakang? Karena kan kronologis, karena kronologi. Jadi ya berdasarkan urutan tahunnya itu dari tahun 1000 berapa itu ya. Zaman Sunda kuno sampai kejadian tabrakan itu kan 2021 kalau nggak salah. 2019. Pokoknya ya disusun berdasarkan kronologinya. Hmm, Jadi dia kenapa misalnya yang fakta-fakta cerita yang itu di belakang ya karena memang kronologinya gitu kan kejadiannya tahun itu gitu. ya. Pandemi itu kan 2021 ya harus di belakang gitu. Yang di situ kan dia menyebut nama Adina itu ya Adina siapa itu Haji Bejik gitu. Nah, nah Haji Bejik itu ya Adina itu juga sebenarnya ada maknanya ya. Tapi ya nggak usah saya ceritakan di sini nanti nggak enak. Nah, Ya, tapi kalau Haji Bejik tuh, nah, saya ambil dari nama pemain bola, lagi-lagi pemain bola itu, karena saya suka bola. Nama keluarga orang Bosnia itu kan. Jadi dari nama pemain bola Bosnia itu. Dulu ada tahun 90-an tuh kapten Bosnia namanya Faruk Haji Begic. Nah, itu saya ambil nama nama keluarganya aja gitu. Karena harus meyakinkan kan orang Bosnia siapa nih namanya gitu. Nah, saya pakai nama pemain bola. yang yang Nah, saya tangkap nah. ketika seorang penulis, misalnya orang Hmm, Pamuk di My Name is Red hmm, menyebutkan cerita-cerita tentang lukisan, hmm, saya mungkin hmm, hmm. ya nggak suka diceramahi, tetapi by the end of the story, Hmm. saya jadi tertarik Hmm. sama, saya bahkan, oh menggambar kuda itu harus 1000 kali sampai gini-gini kan. Nah, Hmm. apakah ini saya ada di cita-cita selanjutnya nih, apakah format cerpen Hmm. cocok untuk roman sejarah atau roman yang heavy dengan data, Mas? Karena yang seperti saya bilang tadi, Hmm. perbandingan antara fakta, semenarik apapun Hmm. itu buat yang menulis, tetap kalau yang menulis itu ingin orang membaca, kan tentu ingin supaya Hmm. dia tertarik, Ya, tertarik juga. Tapi apakah dengan ya, ya. name dropping, dengan menyebutkan semua itu orang langsung tertarik, itu kan Hmm. kayaknya agak agak terlalu requiring buat yang baca gitu loh. Dia dan Ya, kembali ya. lagi karena ini cerpen kan nggak Hmm. sempat tuh nyebutin kata-kata, nyebutin fakta-fakta ini aja udah memakan banyak space. Hmm. Membuat Hmm. dia merangkai sampai meyakinkan untuk supaya yang baca tertarik juga, itu tentu lebih panjang lagi gitu loh. And then the story. Ya, ya, Kalau nggak mau cuma ya. dibilang tempelan gitu kan, Mas? Hmm. Oke, saya paham Mas Irwan. Jadi begini, saya selalu percaya bahwa membaca itu sebagai satu apa ya aktivitas yang sangat personal gitu. Dan itu juga ditentukan oleh bagaimana seseorang memandang dunia, mungkin ya apa pengalaman-pengalaman personal dia gitu. Preferensi personal misalnya Mas Mas Iwan kan di pertemuan sebelumnya juga sempat sampaikan bahwa Mas Iwan sangat apa ya tipe yang sangat eksakta gitu ya ininya gitu. Eh, Nggak juga Belajar sih, Mas. teknik terus cara cara memandang apa namanya tadi kan seperti yang disampaikan eh,
memisahkan hard fact dengan ini gitu ya. Nah, sementara misalnya tadi seorang yang saya bilang mereview saya itu dia katakan bahwa dia memang juga seperti itu, dia latar belakangnya sangat eksak gitu ya, dia belajar teknik, kemudian dia memandang fiksi itu ya fiksi gitu. Sementara itu sebabnya kronologi itu dianggap sebagai sesuatu yang memang kronologi betulan gitu. Ya tidak apa-apa sih sebetulnya gitu. Tapi kan saya sebagai penulis tidak memaksudkan seperti itu. Nah, eh, begitu juga dengan cara pandang terhadap fiksi gitu ya, cerpen gitu ya. Misalnya di dalam kaum strukturalis memandang bahwa cerita tuh harus ada pendahuluan, ada apa namanya bagian tengah, bagian penutup, terus ada konflik gitu ya. Kalau rumus-rumus lama kan seperti itu ya. Tapi kalau kita baca, makin banyak kita membaca, makin kita melihat gitu ya. Misalnya kalau kita baca cerita-cerita dari Eropa Timur, cerita Amerika Latin yang ya katakan Borgesian gitu lah, cerita yang Bolaño. Sebetulnya ada banyak kemungkinan di dalam semesta cerita gitu ya. Nah, saya termasuk penulis yang nggak terlalu suka dengan eh, rumus-rumus lama itu gitu. Eh, nah, di dalam buku ini ada cerita yang sangat apa ya, konvensional sebetulnya. Saya bikinnya konvensional, artinya ada pembukaan, ada ini, ada eh, alurnya ya biasa lah gitu ya. Tetapi ada cerita yang mungkin kalau dibaca secara sepintas eh, akan tidak apa ya, tidak buat orang yang tidak biasa membaca cerita yang tidak begitu gitu akan merasa aneh gitu apa namanya, tapi ya tidak apa-apa gitu. Saya sih berharap itu menjadi satu pengalaman membaca tersendiri, walaupun pengalaman itu kan juga ada dua ya, pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang tidak menyenangkan gitu. Ya, Mas, ini tapi karena terlepas dari itu eh, karena eh, Mas Anton cuma ya. punya waktu satu Mm, jam, waktu kita hampir habis nih Mas. mm. Oke, ya ya. Kalau mau seperti Ya. saya sih Eh, sampai selesai, nggak mm. apa-apa Mas. mau diperpanjang nih atau Ya, bagaimana? mau dilanjutin juga nggak apa-apa. Tetapi Oke, saya kita. tidak ingin adanya seperti menyerang dan membela Mas, karena itu bukan intensi Oke, saya. oke, Jadi oke ya. Enggak, eh, saya kalau sebetulnya tidak sedang membela diri ya, Mas Iwan. Tapi saya apalagi ingin sampai menyampaikan sudut pandang gitu, iya sudut benar-benar, pandang tetapi saya. juga tolong Gitu. apa namanya open minded juga. Saya bukan pembaca yang Hmm, hmm. saya juga cukup banyak bacaan saya. Jadi saya Oh tahu ya, nah, seperti saya percaya. Ya. seperti itu. Hmm, hmm, Dan hmm. kadang-kadang cerita yang berbasis fakta, cerita yang absurd, yang nggak ada maksudnya, tapi ada sesuatu yang dia berikan gitu loh. Nah, saya mencoba mencari apa Ya, yang ya, diberikan di cerita ini. Apakah cerita ada yang namanya cerita itu ya, self-indulging. Jadi self-indulging itu sama seperti posting sosial media. Oh, saya ya, pagi ini makan ya, ini. ya. Saya datang ke sini, saya datang ke Paris. Orang yang nonton itu kan bisa lihat Ya. sekilas. Oh, dia lagi di Paris nih. Oh, dia lagi ini. Itu Hmm, namanya self-indulging. hmm. Ada kan cerita-cerita tuh yang Ya, ya. menceritakan itu. Tetapi misalnya kayak autofiksinya Knausgård. Itu cerita tentang keluarganya. Dia sangat, orang bahkan menuduh dia itu apa namanya, narsisis. Ya, Karena dia itu ngomongin dirinya sendiri terus ya gitu. dan novel itu membuat dia musuhan sama keluarganya karena terlalu banyak fakta yang tidak seharusnya disampaikan gitu. Tapi dan bedanya dengan Nausgard kan dia dia mengotorisasi, dia bilang itu kan cerita saya. Nah, Ya, ini ya. saya mau bilang bahwa satu sekali lagi, betul saya bilang tadi ada elemen autobiografis sama dengan penulis-penulis lain. Tetapi kan saya nggak bilang yang mana gitu. Jadi ketika makanya Dan tadi itu kan nggak saya beri dan beri itu ini juga bukan beri. bahannya dan itu juga bukan yang saya soroti juga. Saya nggak peduli itu bagian yang mana gitu. Betul. Enggak, Tetapi sebentar, ketika jangan dipotong dulu gini. hmm, Nanti jadi tidak ini tidak tersampaikan yang ingin saya sampaikan. Itu makanya saya tadi sampaikan, saya memberi ilustrasi tersirat sebetulnya. Bahkan ketika saya cerita pada istri saya gitu ya, ketika cerita yang tadi itu artinya apa? Itu kan mestinya yang paling dekat, orang lain yang paling dekat dengan saya gitu ya. Dia saja bahkan mengira bahwa itu cerita saya gitu. Padahal saya terus terang bilang ini ada orangnya loh gitu. Ini memang kuliah yang jadi model saya gitu. Walaupun tetap ini satu cerita fiksi gitu. Ini kalau kalau kita memandang sebagai apa namanya mana sih yang fiksi mana yang enggak. Walaupun itu sebenarnya enggak perlu dipermasalahkan karena ini sekali lagi saya sampaikan seperti di awal, ya ini buku fiksi itu harus dilihat sebagai itu gitu. Bahwa kemudian misalnya
beberapa orang memandang ini sebagai wah ini gue ngerasa diguruin nih, gue ngerasa ada terlalu banyak hard fact yang bukan urusan gue. Nah itu buat saya yaitu apa namanya eh, respons pembaca yang beda-beda itu ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya ada yang merasa ini misalnya Faruk gitu ya, Profesor Faruk ketika dia membaca ini menyatakan bahwa menurut dia ini memang ada satu dia di juri yang apa penghargaan Tempo. Dia bilang bahwa menurut dia Profesor Faruk ini yang dikenal sebagai ahli postmodernisme gitu. Dia bilang bahwa ini adalah strategi pengarang yang bla 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 nanti bisa dilihat misalnya di eh, apa namanya yang penjurian majalah Tempo itu. Tapi misalnya ada eh, anak pramuka dari Garut yang beberapa waktu lalu mewawancarai saya gitu ya, dia bilang dia lebih tertarik dengan ini siapa nih perempuan-perempuan yang dengan tokoh ini. Saya bilang ya itu fiksi gitu. Jadi dia menganggap ini sebagai satu cerita nyata kalau yang anak pramuka dari Garut itu. Saya tidak sedang bilang bahwa Profesor Faruk lebih canggih ketimbang anak pramuka dari Garut yang umur 16 tahun ini enggak gitu. Tapi saya ingin bilang bahwa ya memang begitulah teks gitu. Kita bisa masuki dari mana aja dan sangat personal kan ininya apa penyikapannya dan bebas-bebas saja gitu. Bisa seperti yang tadi saya sampaikan bisa pengalaman menyenangkan, bisa tidak menyenangkan gitu. Itu Nah, poin yang saya bagus sekali. dalam ya Itu poin yang bagus sekali. saya, betul. Nah, saya sebagai penulis sebetulnya tugas saya selesai ketika sudah menuliskan ini gitu ya. Kembali saya harus mengutip Roland Barthes gitu ya, sering dikaitkan juga dengan postmodernisme gitu bahwa ya setelah teks ditulis pengarang mati gitu ya. Udah. Jadi sebenarnya saya juga tidak tidak harus memberi misalnya ini sebetulnya gimana ya itu kan tafsir saya juga. Sekarang saya kan posisi saya itu sama dengan Mas Irwan gitu. Tetap bahkan juga saya juga kemudian saya sebagai pembaca bisa mengkritik ini sebagai teks gitu. Itu. Nah, tetapi misalnya tadi Mas Iwan kan sudut pandangnya dikaitkan dengan pengalaman terkait apa namanya stand up comedy gitu ya. Terus ada beberapa pertanyaan menurut saya penting tuh. Misalnya dalam keringkasan ini apakah tepat tuh diambil bentuk untuk menceritakan ini gitu ya. Fakta fiksi gitu kaitan dengan sejarah ya ya itu bisa dijawab sebetulnya. Tapi kan dalam konteks ini kan saya tidak dalam peran saya tidak ingin maksud saya gini saya tidak ingin menjadi orang yang menjelaskan buku saya gitu karena Dan, dan itu yang saya tidak harapkan. begitu. Nah, saya tidak mengharapkan Tidak dijelaskan mesti sebenarnya. betul karena kan bukan itu mestinya sudut pandangnya gitu. Hmm. Tapi kalau dari sisi proses kreatif kan tadi saya sampaikan gitu ya beberapa hal. Ya paling wilayah penulis dalam hal ini adalah menceritakan proses kreatifnya dalam konteks buku ini gitu. Nah itu Yang mau saya respon tadi kurang lebih masih gitu Mas Irwan. Heeh. membandingkan siswa di Garut dengan Profesor Faruk tadi ya. Itu kan kalau saya Mm-mm. tangkapnya gini, itu kedewasaan atau pengalaman membaca kita juga. Dan juga ruang waktu. Bisa jadi ya. Saya Dan waktu mungkin ketertarikan pribadinya mungkin. saya ingat yang mau saya Heeh. bilang itu begini Mas, saya tidak sedang ya Ya saya ya. bilang ini ketika saya SMA dan ketika SMA itu Mm-mm. kan belum ada internet dan sebagainya. Justru Betul ya. saya senang banget kalau buku itu punya fakta-fakta yang saya nggak tahu, gitu kan? Karena kita nggak Hmm. mudah untuk mencari Iwakusuma Sumantri dan oh ini ada buku yang ceritain itu nih dengan informasi. Itu Ya ya ya. Mm-mm. pada saat itu atau pada saat saya umur itu, saya akan sangat Mm. appreciate itu karena akhirnya saya akan jadi tahu gini kan. Dan pada saat itu sumber saya yang mungkin cuma buku itu gitu loh. Nah, ketika zaman Mm-mm. Wikipedia sudah ada macam-macam ini, saya pikir kembali lagi ke tadi soal memakai referensi, seberapa banyak kita harus menjelaskan, seberapa banyak kita cukup mengambil esensinya saja gitu kan. Itu kayaknya sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh siapapun yang mau storytelling lah, bagaimana melakukan itu. Ya ya. Karena sekarang dengan mudah kita dalam pembicaraan sehari-hari aja kita bisa ngecek kok. Oh kamu ngomong ini, ah nggak tunggu dulu, cek dulu itu siapa gitu kan. Oh saya nggak tahu ini filmnya Mm. ini. Oh iya film ini. Begitu mudahnya informasi-informasi semacam itu. Jadi Ya. menjustifikasi keberadaannya di real estate cerpen yang pendek itu, Ya. justifikasinya gimana gitu. Apakah nggak Oke. sebaiknya Nah, dipakai? gini, ya, oke. Itu menarik tuh menurut saya. Sudut pandang Mas Irwan menarik. Ini kan kalau kita kaitkan dengan kronologi.
Ya, kronologi. Sebenarnya kan beberapa Bukan, penjelasan itu ada di kronologi. saya nggak sedang ngomongin kronologi. Saya sedang ngomongin cerita-cerita di belakang itu yang berbasis sejarah, yang Jaka Hmm, Tingkir dan sebagainya itu kan. oke, Eh, ya, ya, kronologi ya. Gini, kita sudah ya, bahas. oke, oke, oke. Saya ingin bilang gini, eh, kan kita merasa bahwa ini juga pernah ditanyakan di sempat sedikit gitu ya di waktu itu Sunli pembicaranya Sunli Alexander di Jogja itu ada Saya, moderatornya kalau nggak salah yang ngomong sedikit saya soal lihat itu. mas. Ya konteksnya gini, ini kok menurut moderator itu ini sepertinya tidak apa kalau kalau mau menulis sejarah kok bukan suatu yang apa namanya eh, semacam subversi lah, dibelokkan atau apa. Itu menurut moderator ya. Terus Sunli bilang begini, menurut saya memang bukan itu tujuannya gitu menurut Sunli dan bla 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 bla. Nah, tetapi saya ingin saya kan nggak hanya sebagai pendengar tuh di situ saya tidak ditanya juga dan saya tidak ya tidak perlu gitu. Saya sebagai penonton di situ. Nah, saya ingin bilang begini, eh, sebetulnya pertanyaan moderator itu juga bisa dipertanyakan. Betulkah bahwa ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan Mas Irwan gitu. Betulkah bahwa apa yang dikatakan tentang tokoh sejarah misalnya atau kejadian sejarah itu memang betul seperti itu di dalam buku ini gitu. Nah itu juga perlu dipertanyakan. Gitu. Anda yakin bahwa misalnya Iwa itu seperti itu di dalam Nah, teks-teks yang ada gitu ya? oh, ini penting nih. Menurut saya ini penting mas. Ini penting. Ya, Ini ya. penting karena Dan ini dan mas. dan dan yang lain-lain, ya baik sebentar. Dan yang lain-lain, misalnya eh, penyair ini Pablo Neruda gitu ya, kan dia tokoh faktual tuh, kita tahu lah semua fakta Pablo Neruda. Apakah itu betul seperti yang di sini gitu, atau yang lain, Jaka Tingkir misalnya. Nah itu juga eh, pertanyaan berikutnya sebetulnya. Jadi Nah, itu tanggapan saya sedikit dengan yang tadi Mas Iwan sampaikan itu sebetulnya. yang saya ingin itu sebenarnya penting ya. Karena menurut saya Hmm. ketika kita menyampaikan fakta, ya yang membedakan antara fiksi dan lain-lainnya kan termasuk unsur styling ya. Kalau kita membaca Wikipedia, kita Hmm. nggak perlu memikirkan bahasa itu indah atau tidak. Nah, ketika styling di fiksi itu mirip Wikipedia, itu semakin meyakinkan bahwa dia ini fakta gitu loh. Jadi dia tidak sekedar menyebutkannya, bahkan urutannya kayak Ya, nyebutin parentsnya ini loh. Si ini parentsnya ini lahir di sini nama kalau hampir nama sebelum kawinnya ini gitu kan. Nah, itu sulit sekali ya, untuk membantah bahwa ini tidak sedang copy paste gitu loh, Mas. ya, justru saya pengen bilang bahwa apa namanya beberapa poin di dalam cerita ini yang berdasarkan sejarah sebetulnya ini justru ini 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 bukan sama sekali bukan cerita sejarah gitu ya. Kan ada tuh misalnya gini Tapi novel tone-nya, tentang tone-nya Gajah itu Mada kan gitu. bukan, tapi Nah, mohon maaf ya, lah, tone-nya itu seperti ya, sedang justru itu, ya, justru ya, justru itu gimmicknya. Sebentar, gini, kan misalnya kalau misalnya novel, misalnya dulu ada Langit Kresna Haryadi ya, almarhum sekarang, dia kan bikin tentang Gajah Mada. Dia bilang tuh, bahkan dia dengan serta merta dia tulis nih novel sejarah gitu. Saya kan enggak. Gini. Nah, justru saya kalau mau dibaca dengan lebih jeli, sorry ini saya aja gitu ya. Jangan merasa apa ini justru kan sebenarnya main-main saya itu antara lain adalah mencoba menjebak pembaca kalau kalau perlu disebutkan gitu ya saya untuk terjebak. meyakini bahwa ini ya, bentar. bahwa ini seolah-olah itu betul-betul begitu gitu ya betul-betul ya. Padahal kalau dibaca lebih jeli lagi dan sebetulnya kalau secara pribadi saya bersedia lah membuka tapi kan jadi nggak seru ininya apa pengalaman membaca yang Dan itu membuka juga itu gitu bukan ya. itu juga bukan poin saya ingin mendengarkan pembelaan. Betul, betul. Iya, iya. Tapi saya perlu sampaikan ini karena Mas Iwan kan tadi mengangkat soal itu kan. Jadi saya perlu sampaikan bahwa itu justru gimmick aja gitu. Karena ada cerita-cerita yang memang maunya begitu. Jadi mencoba meyakinkan pembaca bahwa ini betul-betul ada gitu. Bahkan kalau Mas Irwan lebih jeli lagi, ada beberapa catatan kaki di sini yang nanti cek lagi deh. Nah, Mas, Kan ini baterai catatan saya kaki nanti habis. dulu belum selesai. Catatan kaki di sini belum tentu semuanya benar. Maksudnya belum sudah benar tuh belum tentu faktual gitu.
seperti juga kronologi gitu. Itu bagian dari main-main saya di dalam buku ini gitu. Jadi saya dari awal nggak pernah, dan di dalam momen aku saya tidak pernah bilang bahwa ini adalah cerita sejarah. Saya bilang ini adalah kisah-kisah ganjil gitu. Iya, Nah tapi bahwa kembali kemudian, nah lagi ya, itu jadi jangan di, ya. dengan Jadi sekadar nanti segala mungkin bisa, dengan segala gimmick dan oh, strategi itu, eh, oh iya. to what ends, untuk tujuan apa gitu loh Mas. Kalau misalnya Apakah perlu saya jawab? apa? Enggak sih, saya enggak. Apakah perlu Ini saya jawab sebagai penulis? tidak, tidak, Iya. tidak, tidak, Oh, tidak. oke, oke. Kita Hmm, sebagai pembaca juga hmm. bilang to what end. Jadi Oh anggap iya, saya sedang iya. membaca. Saya Iya, sedang oke, oke, membaca, oke, saya ya, sedang paham. menebak-nebak Iya, intensi penulis iya, ini. Dia mau ngapain dengan iya, ngomongin ini gitu loh. iya, Nah, iya. untuk Ya, beberapa itu cerita, boleh saya aja, nggak bisa menemukan boleh aja. jawabannya. Untuk saya mungkin, dan saya Oke, tidak akan tertarik menemukan jawabannya juga. Saya lewati saja. Tetapi iya, eh, iya, iya. efek di pembaca itu ketika kamu menyampaikan sesuatu itu, kita Hmm, juga nanya, gini lagi cerita nih ya, apa maksudnya menyebutkan hmm. statistik 10 orang mati tiap hari dan 306 300 orang mati tiap tahun. Itu pakai kalimat kedua yang tiap tahun itu kan kayak copy paste banget gitu loh Mas. Jadi eh, oke, Hmm, diksi gitu kan, dan sebagai pembaca kita menebak-nebak ini hmm. maunya kemana gitu. Waduh, saya sebenarnya ingin berpanjang-panjang nih Mas, tetapi komputernya baterainya nggak bisa Iya, ngecas. Padahal, waktunya juga sudah lebih dari 1 jam ya. iya, Oke, Mas Irwan, gini aja, tapi saya tidak, karena saya jadi tidak eh, sempat. hmm, Yang paling saya apresiasi itu hmm, yang persiapan bunuh diri, Mas. hmm, Menurut saya itu komposisinya kena. hmm, hmm, Tapi apakah itu yang Mas bilang konvensional hmm. ya? Justru bukan, ada ya, yang Oke. saya maksud bukan bukan yang itu sebetulnya. Ada satu cerita lain, Hmm. tapi ya, ya itu kembali kan tergantung pembaca. Mungkin pembaca lain lebih, ada yang saya tanya kayak Sunli itu, misalnya ditanya oleh moderator, dia lebih suka yang dia paling suka itu katanya apa itu namanya, Senja di Batavia gitu ya, tentang Papua Nugini. Tetapi Mas Mas Iwan pembacaan, mungkin lebih tertarik sama pencegahan bunuh diri, ya. kalau saya akan membicarakan itu, saya akan ngomong sama Sunli aja, Mas. Tetapi kita tidak sedang ngomong hanya Oke. Sunli, gitu ya. Kita sedang ngomong berdua Ya, nih. ya, oke. Ya. Oke, Jadi ya. gitu. Yang saya ingin Ya, apresiasi ya, sebenarnya cerita, that's fine. Ya, terima kasih ya. Hmm. iya. Ya mungkin Mas Irwan lebih suka cerita-cerita yang model gitu, gitu artinya kan. Tapi tidak suka yang eh, model cerita. Ada cerita yang sketsa, gitu, sketsaik lah gitu ya. Ada cerita-cerita yang memang bukan bukan kalau dalam bahasa Seno Gumira itu ya, di pengantar buku ucapan saya yang sebelumnya itu, ada cerita saya yang mungkin konteksnya itu memang bukan alur gitu. Alur tidak terlalu penting gitu. Misalnya juga seperti ada novelnya apa satu Camila Camilo José Cela, pemenang Nobel dari Spanyol. Ada satu cerita dia yang tokohnya nggak ada, tokohnya itu bukan orang, bukan, tapi kota gitu ya, Madrid dalam hal ini. Nah, saya membuat beberapa hal itu seperti itu juga di dalam, bukan bukan maksudnya menurut saya beda beda banget. Saya mau saya gini, saya tidak saya tidak harus menuruti konvensi gitu ya. Misalnya ini tokohnya harus orang ini, plotnya harus enggak gitu. Tapi ya saya juga bermain di yang konvensional. Nah, kemudian yang saya ingin bilang juga tadi yang belum sempat saya sampaikan, benang merah itu tidak selalu cerita gitu. Kalau misalnya dibaca berulang, ada beberapa misalnya tempat yang berulang muncul gitu, atau misalnya sebetulnya tone ya, ya, ya judulnya memang nostalgia. Tone-nya ini nostalgia. Walaupun, nah orang orang kan begitu dengar kata nostalgia, beberapa kawan saya juga yang belum baca buku ini, ah nostalgia cerita-cerita lu ya. Padahal bukan itu gitu. Nostalgia di sini kan bukan berarti cerita saya zaman dulu gitu, enggak gitu. Nostalgia itu kan bisa luas sebetulnya. Bisa pengalaman kolektif satu bangsa gitu, bisa terkait konteks sejarah gitu. Tapi tone mungkin benang merah yang menyatukan semuanya itu ya tone nostalgia ini ya, nostalgia. Dan itu sebetulnya ada alasan personal gitu. Nah, tetapi ya benang merah lebih luasnya itulah mungkin ya, bisa-bisa ganjil gitu ya. Walaupun ganjil itu juga kan bisa kita perdebatkan. Yang mungkin bagi bagi orang tertentu ganjil, buat orang lain enggak. Walaupun kita ada yang namanya common sense kan gitu. Artinya ya dibilang ganjil tuh kalau nggak dia, kalau tidak sesuai dengan rumus umum lah kurang lebih gitu ya. Walaupun satu hal lagi yang nggak perlu saya sampaikan tentang buku ini adalah, dalam hidup saya gitu ya, saya berkali-kali menemukan bahwa ya,
ya kejadian betul itu apa justru kadang-kadang stranger than fiction gitu. Padahal ketika kita menulis fiksi kita dituntut untuk harus masuk akal nih gitu. Di dalam kalau beberapa kejadian faktual yang saya alami saya tuliskan mentah-mentah sebagai fiksi, saya pasti akan dikecam. Karena apa? Karena tidak masuk akal. Serius. Nah, beberapa kejadian itu saya bungkus dengan fiksi di dalam cerita ini yang mana ya tidak perlu saya ini sebut, tapi beberapa itulah itu modus saya untuk menulis lah gitu. Tapi betulan dan saya kira juga Mas Irwan juga mungkin mengalami itu ya dalam hidup ini terlalu ada misalnya kejadian-kejadian yang terlalu banyak kebetulan gitu dalam hidup Nonton, nyata gitu. Yang nonton, kalau dituliskan sebagai fiksi pasti akan dikecam. Gitu. Ya, oke. nonton. Kalau Mas masih Irwan banyak dulu yang ya. mau disampaikan, saya Mhm. matiin sebentar, Mhm. nanti kita sambung lagi. Saya harus Eh, ini baterainya ini. ya, Mas Irwan, saya pikir kita sudah cukup Oke, banyak nih kalau cukup mari bicara kita tentang buku ini. kita Ya, kasih kata penutup, Mas. oke, ya. Mas Iwan, saya berterima kasih sekali diberi kesempatan untuk berbincang dalam buku ini, berbincang dengan Mas Irwan sebagai pembaca gitu ya juga. Kan ini judulnya Ujar Pembaca gitu dan kepada kawan-kawan yang nanti menyaksikan ini di YouTube itu di YouTube Ujar Pembaca, eh, ya saya berharap kalian juga menemukan pengalaman sendiri ya, pengalaman masing-masing dalam membaca buku ini. Gitu. Entah itu pengalaman menyenangkan atau pengalaman yang ganjil gitu ya. Mungkin itu Pengalaman yang baru. dari saya. Sekali lagi terima kasih Mas Irwan. Terima kasih, Mas. Sukses selalu.